apa nih? Kok abonnya dipukul-pukul? Ini bukan marah-marah ya. Memang begini cara bikin abon, supaya jadi halus. Sebelum jadi abon, daging sapi harus dibersihkan dulu. Lanjut, daging sapi bakal direbus bersama rempah-rempah sampai matang. Abon murni memang dibuat dari 100% daging asli. Tapi biar lebih terjangkau, ada juga loh abon daging yang dicampur sama kacang-kacangan. Salah satunya ada kacang koro pedang ini nih. Kacang-kacangan dipilih sebagai campuran karena bisa bikin abon jadi lebih mengembang dan memberikan tekstur garing dan gurih saat dimakan. Daging sapi hasil rebusan kemudian disuir-suir mengikuti serat-serat dagingnya. Baru deh daging hasil suiran dicampur sama bahan campuran kacang yang sudah dihaluskan sampai menjadi adonan. Adonan tinggal didiamkan selama semalaman. Abonnya kita kolaborasiin sama roti yuk. Kayak oleh-oleh khas Solo ini nih. Abonnya jadi isian roti gulung. Yummy! Adonan roti harus di oven dulu selama 7 menit. Kalau sudah matang, diamkan sebentar. Dalam keadaan hangat, bolu yang matang harus segera digulung sambil dilapisi kertas roti biar nggak pecah. Tinggal dikasih olesan mayones deh, biar rasanya makin mantap. Mayones juga berfungsi untuk merekatkan gulungan bolu. Dan ini dia yang gak boleh ketinggalan, ada abon sapinya. Gak cuma di bagian gulungan, bagian pinggir bolu diberi tambahan abon setelah dipotong-potong seperti ini. Wah, dijamin terpesona deh sama nikmatnya perpaduan bolu yang lembut dan abon sapi yang tebal di sekelilingnya. Yummy! Hari ini Unyil punya banyak info loh soal daging sapi dan berbagai olahannya. Dijamin bikin ngiler deh. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Kalau ingin makan daging sepuasnya, restoran dengan konsep all you can eat kayak gini bisa menjadi pilihan nih. Di sini daging diolah ala-ala Brazilian barbecue gitu deh. Olahan daging khas Amerika Selatan ini dikenal dengan nama churrasco. Daging panggang dari Brazil ini punya cita rasa yang khas, terutama rasa gurih yang original dengan pilihan daging yang beragam. Aduh, bikin ngiler ya daging panggangnya. Langsung saja deh, Unyil ajak ke salah satu tempat yang menyajikan sajian daging panggang khas Brazil di pusat perbelanjaan daerah Jakarta Selatan. Yuk kita kemon. Daging yang digunakan untuk diolah jadi churrasco didatangkan dari Australia. Ada beberapa olahan daging nih. Salah satunya daging bagian sirloin atau daging khas luar kayak lemak yang diolah menjadi menu steak dan alcatra. Daging dipotong beberapa bagian dan dibersihkan dari lemak dan urat-uratnya supaya tekstur daging gak kerasa keras setelah dipanggang. Potongan daging satu persatu ditusukkan ke batang logam stainless steel yang disebut skewer. Lanjut, tusukan daging perlu diberi bumbu. Bumbunya nggak ribet kok, cuma taburan sea salt atau garam laut kasar yang menyelimuti daging untuk menambah cita rasa gurih. Ada juga daging yang diberi bumbu tambahan berupa bawang putih kayak gini.
Nah, kalau yang ini, daging bagian top sirloin yang diselimuti lemak tebal. Dalam bahasa Brazil disebut dengan nama picanha. Menu picanha biasanya juga cuma dikasih bumbu garam laut saja, tapi bisa juga divariasikan dengan saus lada hitam untuk menambah cita rasa pedas. Nah, baru deh dagingnya siap buat dipanggang ke mesin panggang khusus ini nih. Sambil diputar, daging terus dipanggang selama 15 menit. Mesin yang didatangkan langsung dari Brazil ini, suhu pembakarannya bisa mencapai 290 derajat Celcius. Sekali panggang mesin ini bisa membakar sebanyak 30 skewer. Wah, banyak juga ya. Teknik memanggang daging kayak gini sudah dikenal sejak abad 17 di Amerika Selatan. Sejak itulah churrasco jadi menu otentik khas Brazil. Biasanya daging akan dipanggang hingga tingkat kematangan medium yang ditandai dengan warna kemerahan pada daging. Tapi kalau lebih suka daging matang alias well done, bisa request juga kok. Sesuai protokol kesehatan, jumlah tamu dibatasi. Selain itu, alat makannya juga sudah dikemas satu persatu. Jadi lebih higienis deh. Di restoran all you can eat ala Jepang atau Korea, biasanya pengunjung memasak daging sendiri kan? Nah, kalau ala Brazil sih beda ya. Penyajian daging panggang di sini disebut espeto hokido. Pelayan akan berkeliling restoran dengan membawa tusukan daging panggang dan mengiris daging langsung ke piring pelanggan. Uniknya, pengunjung gak perlu repot-repot memanggil pelayan. Cukup kasih tanda di meja menggunakan koin. Koin hijau artinya pengunjung meminta daging. Koin kuning artinya untuk memesan nanas panggang. Kalau mau berhenti makan daging, tinggal taruh deh koin yang berwarna merah. Ada 10 jenis menu daging panggang yang berbeda-beda dan bakal terus disajikan bergantian. Dijamin puas dimakan dagingnya. Untuk menambah cita rasa, ada juga nih berbagai saus dan sambal khas Brazil. Di negara asalnya, churrasco nggak cuma disajikan di restoran saja, tapi juga dijual di pinggir-pinggir jalan alias street food. Selain itu, churrasco juga sering dijadikan menu saat acara besar bersama keluarga ataupun kerabat. Ya, mirip-mirip kayak bikin sate pas hari raya kurban gitu deh. Biasanya kalau olahan daging khas Indonesia itu kan kaya rempah ya, jadi bumbunya tuh berasa. Nah, tadi kan sahabat Unyil udah lihat nih, kalau olahan daging khas Brazil ini malah bumbunya cuma garam sama bawang doang lah paling. Ternyata rasanya pun bisa enak dan rasanya itu justru menonjol di rasa daging, bukan kaya di bumbunya. Bisa jadi alternatif buat sahabat Unyil kalau mau cari olahan daging selain masakan khas Indonesia. Ini masih banyak, saya habisin dulu ya. Selain menu daging, ada juga kok berbagai macam dessert alias pencuci mulut yang bisa kita pilih. Perut kenyang, hati pun senang. Daging sapi berkualitas dihasilkan dari sapi berkualitas unggul. Misalnya dari peternakan di Sumatera Barat ini nih. Hamparan padang rumputnya luas banget ya. Jadi surga buat sapi-sapi ini mencari makan. Nggak kalah indah kan sama New Zealand, negara penghasil sapi terbaik di dunia. Tempat ini dikenal dengan Padang Mengatas, atau orang setempat menyebutnya Padang Mangate. Berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, tepat di kaki Gunung Sago, Kabupaten 50 Kota. Padang Mengatas ini dijadikan balai pembibitan ternak unggul sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Warisan Belanda ini pernah menjadi peternakan terbesar se-Asia Tenggara loh. Luasnya mencapai 280 hektar. Widih. Ada sekitar 1.200 ekor sapi unggul di sini. Ada yang berjenis simental dan limosin, berasal dari Australia. Ada juga jenis pesisir atau sapi asli Sumatera Barat. Ada yang bisa bedain sapi jenis simental dengan limosin. Nah, bedanya di warna bulunya. Terdapat gradasi coklat putih pada bulu sapi simental. Sedangkan limosin, warna bulunya senada. Sapi simental ini bobotnya bisa mencapai 1,2 ton loh. Widih, berat banget ya. Sapi unggul harus dijaga kebersihannya, harus rajin mandi.
mandi bisa mencegah penyakit kulit pada sapi. Biasanya dari tungau atau jamur yang menempel. Selain rumput sebagai pakan utama, sapi juga butuh asupan tambahan berupa konsentrat. Tiap hari, satu ekor sapi bisa menghabiskan 3 kg konsentrat. Konsentratnya terbuat dari campuran kedelai, bungkil, mineral, ampas ubi, ampas padi, atau dedak. Konsentrat ini berguna untuk menambah nafsu makan sapi. Selain jadi balai pembibitan ternak unggul, Padang Mangatas juga punya pusat pembibitan benih tanaman untuk pakan ternak. Balai ini punya koleksi 30 jenis rumput dari berbagai negara. Setiap rumput punya kadar protein berbeda loh. Untuk rumput jenis BD dari Australia ini punya kadar protein sampai 12%. Beda dengan rumput lokal yang kadar proteinnya kurang dari 10%. Cacah rumputnya yuk. Dengan dicacah seperti ini, sapi akan makan seluruh bagian rumput. Sapi yang berada di alam bebas biasanya hanya memakan setengah dari bagian rumput, sementara batangnya akan terbuang begitu saja. Selain rumput, ada juga berbagai benih tanaman untuk pakan ternak, seperti benih indigo vera. Daun dari tanaman kacang-kacangan ini punya kadar protein tinggi, sekitar 30%. Sangat bagus nih buat perkembangan sapi. Setiap tahun Indonesia membutuhkan lebih dari 600.000 ton daging sapi untuk dikonsumsi. Wah, butuh berapa banyak sapi tuh? Kebayang deh repotnya, harus nyembeli sapi satu-satu. Makanya diperlukan rumah pemotongan hewan terpadu yang didukung dengan alat-alat canggih untuk mempermudah dan mempercepat proses pemotongan. Proses penyembelihan di sini dilakukan secara halal pastinya, dan juru jagal atau juru doanya ini sudah tersertifikasi loh. Keren. Sapi yang sudah disembelih akan dibawa ke bagian pemotongan. Sebelum dipotong, sapi dikuliti terlebih dahulu. Diawali proses pembukaan kulit awal secara manual pada bagian-bagian lipatan kulit seperti ketiak sapi. Gak lupa diberi juga semprotan angin pada bagian bawah kulit, biar kulit bisa dilepas dengan mudah. Yap, selanjutnya kulit bakal langsung ditarik dengan mesin. Dan otomatis terpisah deh dari bagian dagingnya. Wih, cepet kan? Nah, ini dia yang beda. Proses pemotongan kali ini menggunakan gergaji mesin untuk memudahkan, juga mempercepat proses pemotongan daging sapi yang masih utuh. Gergaji mesin ini bakal membelah tulang punggung sapi utuh sampai menjadi 2 bagian terpisah. Oke deh, daging-daging sapi selanjutnya tinggal dibawa ke proses pengemasan. Setiap satu ekor sapi bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 150 kg daging bersih. Oh iya teman-teman, gak cuma menyediakan jasa pemotongan hewan saja. Rumah pemotongan hewan di sini juga memiliki cold storage atau ruang pendingin yang canggih loh. Terdapat ruang bernama air blast freezer atau ruang pembeku cepat bersuhu minus 40 derajat Celcius yang bisa langsung membekukan daging hasil pemotongan dalam waktu 6-8 jam saja. Jadi, daging bisa tetap terjaga kesegaran dan kualitasnya sampai dengan 2 tahun lamanya loh. Daging sapi tuh ada beberapa bagian loh. Yuk kita kenalan satu-satu. Ada cak atau daging sampil yang diambil dari bagian paha atas, bahu, dan punuk sapi. Bagian ini umumnya diolah untuk semur, bakso, atau sup. Lalu ada top side, bagian terluar dari paha belakang sapi. Teksturnya yang padat dan sedikit lemak. Cocok tuh untuk dibuat menjadi rendang, dendeng, atau empal. Nah, kalau buat yang suka makan steak, pasti sudah nggak asing lagi deh dengan bagian sirloin dan tenderloin. Bagian daging termahal dari sapi ini merupakan punggung sapi dan bagian paling empuk. Dan masih banyak bagian lain, seperti oktail atau buntut. Lalu ada brisket, tanjung atau ram, flank, rib atau iga sapi. Pastinya semua selalu bikin unyil ngiler deh kalau sudah selesai dimasak. Harga daging sapi tuh suka nggak stabil. Soalnya harga daging tergantung permintaan pasar dan ketersediaan daging. Kalau jumlah daging lebih sedikit daripada permintaan, pasti harganya bakal naik.
Ada juga nih perbedaan harga daging lokal dengan daging impor. Harga daging lokal biasanya lebih mahal karena tahapan dari peternak sampai ke tangan konsumen lumayan panjang, bisa 7-8 tahapan. Sementara daging impor, rantai distribusinya lebih pendek, mulai dari importir, distributor, sampai ke pedagang. Soal rasa sih, daging lokal lebih disukai masyarakat karena lebih segar. Asik, Nyeng. Dikasih daging banyak bener nih sama Mpo Ipe. Iya bos, rezeki mah emang nggak kemana ya. Ya, lama Nyeng kayak gitu sih. Pakai ini aja biar langsung nyala. Gimana Nyeng? Wah. Awas Pak, awas. Ya, aduh, Pak Oga sama Penging gak apa-apa kan? Nggak apa-apa Den. Makasih ya, Den. Memangnya Pak Oga sama Penging mau manggang ya? Apa mau atraksi sih? Ini mau nyate daging, Den. Tapi Pak, itu ada Menunya mau. Nanti Pak Oga bagi deh. ada kucing Pak. Iya bos, dagingnya malah diembat kucing tuh bos. Apes deh. Salah satu olahan daging favorit Unyil, ya si empal gentong ini. Makanan tradisional khas Cirebon ini biasanya dimasak dalam gentong tanah liat menggunakan kayu bakar. Katanya sih cara masak kayak gini bikin cita rasa daging makin lezat. Kalau mau dijadikan oleh-oleh, ya mending empal gentong kaleng ini nih. Bisa tahan lebih lama, tapi rasanya tetap sama kayak empal gentong tradisional. Empal gentong kaleng diproduksi oleh salah satu kedai empal gentong terkenal di kota Cirebon. Karena sudah berpengalaman membuat empal gentong sejak tahun 1995, soal rasa nggak usah diragukan lagi deh. Sekali produksi, pabrik ini bisa menghabiskan 50 kg daging untuk membuat 500 kaleng empal gentong. Empal gentong buatan pabrik ini tidak menggunakan daging impor, tapi memakai daging segar yang didapat dari tempat pemotongan sapi di sekitar Cirebon. Sekarang langsung masak daging dan bumbunya selama 3 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Dagingnya dimasak setengah matang saja ya. Soalnya nanti daging akan dimatangkan saat sudah dimasukkan ke dalam kaleng. Sekarang sudah siap dimasukkan ke dalam kaleng nih. Sebelumnya dipotong-potong dulu dagingnya. Dagingnya gak bakal basi kok. Soalnya untuk membuat empal gentong dalam kemasan kaleng ini butuh percobaan berkali-kali. Awalnya sih mulai dicoba tahun 2016. Setelah diteliti, ternyata empal dalam kaleng masih tersimpan dengan baik. Jadi aman deh dikonsumsi. Sejak 2018, akhirnya empal gentong kaleng mulai dipasarkan. Nah, sekarang tinggal tuang kuahnya saja. Terus kasih juga daun bawang dan bawang gorengnya supaya gurih. Mesin ini tujuannya untuk mengeluarkan udara dari dalam kaleng. Namanya mesin exhaust box. Suhunya sama kayak waktu masak tadi, yaitu 80 derajat Celcius. Kalau sudah, kalengnya ditutup supaya kedap udara. Terakhir, tinggal masuk ke mesin retort deh untuk proses sterilisasi supaya bebas bakteri. Setelah rangkaian proses ini, empal gentong dalam kalengnya baru benar-benar matang. Selama kemasannya tidak rusak, empal gentong kaleng bisa tahan sampai 1 tahun. Empal gentong ini juga nggak pakai bahan pengawet. Kalau ingin menyantap empal gentongnya juga gampang banget kok. Nggak usah pakai dimasak lagi, tinggal buka kalengnya saja dan langsung santap. Selain disimpan untuk makanan darurat, empal gentong kaleng bisa buat bekal juga nih. Enak banget tuh, bisa dimakan di mana saja. Selain dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia, empal gentong kaleng juga dipesan sampai ke luar negeri loh. Seperti Brunei Darussalam, Jepang, bahkan ke Belanda. Yuk kita kemon! Daging sapi kaya kandungan protein yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Cocok banget untuk anak-anak ataupun orang dewasa yang ingin menambah massa otot. Tapi tetap diingat ya, makan daging juga harus dibatasi.
Satu lagi nih, Unyil nggak bosan-bosan ngingetin supaya teman-teman mematuhi protokol kesehatan dimanapun. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.